merayakan. Terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan untuk kami dan staff. Nggak bisa balas semua WhatsApp dan semua kiriman yang diberikan, tapi secara resmi saya ucapkan terima kasih kembali. Tuhan Yesus memberkati. Minggu lalu saya nggak hadir, ada di Manado, saya ikuti secara online pada pakai Chongsam. Jadi saya putuskan pakai Chongsam, pas nyampe mereka pakai batik. Tapi aku tetap pede aja. Oke. Tema kita Growing Deeper tahun ini. Dan waktu saya berdoa, Tuhan bulan Februari biasa kita dedicate bahas keluarga, hubungan. Tuhan minta di bagian pertama, karena ini seri selama 4 minggu. Saya akan bahas juga bagaimana suami istri suka nggak balance ya. Istrinya mau hidup sehat, suaminya hancur. Istrinya rohani, suaminya rohana. Nah ini saya mau bahas adik kakak. Saya bilang apa ada adik kakak konflik di Alkitab, Tuhan bukain banyak banget. Dan ini yang saya mau sampaikan di minggu yang pertama ini. Semoga bisa memberkati. Dan 4 minggu ini saya ajak kita untuk bergerak membawa teman-teman keluarga kita. Karena banyak sekali keluarga yang perlu dipulihkan dan mereka nggak tahu belajarnya dari mana. Mereka lupa bahwa yang ciptain keluarga itu Tuhan Yesus. Jadi tempat yang tepat untuk belajar keluarga itu di gereja. Jadi minggu depan selama Februari ajak teman-teman keluarga kita untuk datang. Kurang lebih seperti itu. Ngomong sendiri. Ya nggak apa-apa sih, cuma ngomong doang. BTW pertama kali saya mau khotbah di senior tanggal 8 besok Sabtu. Jadi ajak om, tante, AQ, ITU, whoever lah istilahnya. Dan akan seru 8 November yang umur 60 ke atas ya. Akan jadi fun hari Sabtu ini. Oke, temanya mengatasi konflik adik dan kakak. Yang gak ada konflik gak usah dibikin konflik. Dan ini bisa juga diterapkan di sel dan bagi kita yang normal bisa dibantu untuk menolong yang banyak terjadi. Selama puluhan tahun melayani kami menghadapi banyak masalah. Dan ngobrol dulu deh ya biar santai ya. Yang orang tua dulu mending punya anak atau gak punya anak? Yang mending punya anak. Oke. Pertanyaan berikut, punya anak pusing gak? Loh, tadi mending punya anak, saya punya anak pusing. Oke, sekarang anak. Mendingan jadi anak tunggal, anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak kembar, atau anak bawang? Atau anak kesayangan? Di Alkitab ternyata banyak banget cerita adik kakak. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Problem pertama. Ini kita bahas yang pertama aja nih. Pionir, perintis. Yakub sama Esau. Kan Ishak udah tua kan, dia ngomong sama Ribka, "Mih, saya udah kurang denger nih, mata udah kurang lihat." Si Ribka gua, "Apa Pi? Ngomong apa Pi?" Kan gitu kan kalau orang udah tua kan. "Ke THT lo." "Apa?" Panggil Esau, "Saya mau kasih hak kesulungan. Suruh masakin yang enak tuh, berburu, ambil daging. Bahasa sekarang bikinin tongseng." Si maminya dengar yang diminta siapa? Esau anak sulung. Ternyata dia sayang masih Yakub adiknya. "Kup, cepetan tuh hak sulung mau dikasih." Ya kan buat si Esau. Enggak, buat kamu aja. Katanya udah mama masak, mama paling tahu. Si papa kan dulu naksir mama masakin tongseng. Ada ramuan khususnya, dia kleper-kleper dulu. Ini saya tambahin sendiri. Tapi kan beda, tangannya buluan, suara juga udah tenang. Ntar kulitnya tempelin ke tangan. Mama udah pinter yang gitu-gitu. Makan papi gua ketipu dulu. Nah itu saya tambahin lagi. Akhirnya masak si Esau lagi berburu kan. Wah bikin yang fresh nih. Terus, "Pi, siapa nih? Esau." "Kok Esau suaranya Yakub?" "Esau, coba sini papi pegang." Suara Yakub, badan Esau. "Coba makan dulu makan." Enak bener nih. Udah sini, papi doain. Begitu didoain, Esau balik masak. "Pi, mana hak kesulungan?" "Loh, tadi ada Esau, ini Esau mana pula?" "AI."
Wah, dia nangis meraung-raung. Udah gak bisa, udah dikasih. Konflik berikut. Gak selesai nih kita bahas konflik. Jadi kalau sekarang konflik, bilang sama sebelahnya biasa. Dulu mah udah ada. Rebutan warisan, biasa. Daud sama kakak-kakaknya dibully, ada. Yusuf, ya kan, iri, baju lebih bagus iri. Makanya beli baju sama udah. Mas, Taylor, nih seragam semua gitu. Beli yang buy one get four. Terus Adonia sama Salomo, apalagi anak yang hilang Lukas 15, anak bungsu mas sulung. Bungsu kurang ajar kan? Papanya masih hidup minta warisan. Pih, mana hak saya? Udah dikasih dia pakai buat foya-foya. Bener kan? Begitu bangkrut balik. Kakaknya lihat nih kan, dipeluk, kasih cincin, kasih baju, pesta. Kakaknya ngarepin apa? Disetrum, dijambak, mutilasi, ya dong. Terus pas dia pulang kerja udah capek-capek ada suara pesta. Apa nih party-party? Itu adiknya, adik Koko pulang. Marah dia, papa nih. Papi ya. Saya kerja, nggak pernah minta satu anak kambing pun buat tongseng, buat pesta sama anak-anak. Papinya bilang, kok tenang kok, apa yang papi punya, punya Koko. Jadi anak kuai baik pun di hati bermasalah tuh. Jangan diam-diam dia tenang-tenang, buar gitu. Kalau dia mau baik, dikasih singkong juga hidup. Jangan salah lu. Ini belum khotbah loh, udah diam semua nih, gak ada amin. Belum khotbah loh ini, baru contoh di depan. Maria dan Marta, itu bersaudara kan? Sama Yesus loh, Yesus datang, tamu kehormatan. Yang sibuk siapa? Bikin tongseng, kok tongseng terus sih dari tadi? Apa kita harus makan kambing nih ntar malam? Dia bikin tongseng, kerumpang-kerumpang gonjreng. Si yang duduk tenang, Maria. Yang komplain siapa? Marta. Yesus, itu cuma duduk-duduk cewek tuh. Ntar kawin repot lu suaminya, gak kerja apa-apa tuh. Yesus belain siapa? Mesti kan yang dibelain yang sibuk dong. Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Padahal dia lagi masakin Yesus loh. Lagi bikin cappuccino. Tongseng sama cappuccino, espresso. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Udah cuma duduk bengong, dibela. Yuk sekarang ayat. Kejadian 4 ayat 3-12. Kita ambil satu aja ya, Kain sama Habel ya. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Case pertama terjadi di gereja. Jadi jangan pikir udah Kristen gak ada masalah kakak adik. Jangan salah. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Jangan tim praise and worship nih. Dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Di sini saya belajar satu pelajaran. Muka tuh harus selalu senyum. Coba semuanya senyum, 1, 2, 3. Dimarahin suami, belum ditransfer awal bulan? Kenapa? Begitu mukanya muram, lihat apa yang terjadi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Adik suka gak baik sama kita, kakak suka gak baik sama kita. Orang tua perlakukan adik kakak gak adil, senyum dulu. Karena begitu muka muram, dosa sudah mengintip di depan pintu. Awal dosa kan mulai dari ngintip kan? Ya enggak? Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka dari padang tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kalau sekarang ada kakak jitak adik, udah ada di Alkitab.
Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ada kakak adik, udah gak ngomong berapa tahun. Pisah. Imlek gak lengkap. Nanti waktu ketemu Tuhan, bukan hanya setiap kata-kata yang kita ucapkan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12, bukan hanya uang lu pakai buat apa aja. Bukan perbuatannya apa aja, tapi saudaramu yang aku kasih itu, Cici ada 2, Koko ada 4, adik ada 4, kamu apain? Gak pernah kamu teleponin, gak pernah kamu ajak makan, gak pernah kamu perhatiin, gak pernah kamu ceritain Yesus, ditanya lu. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saya benci semua saudara saya kaya, bukan masalah kaya atau tidak, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka dari tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lanjut, 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, berarti dia udah pelayanan mungkin, Kristen, dan ia membenci saudaranya. Enggak pas orang. Yang nomor 1, 2, 3, 5, saya sayang. Tapi yang nomor 4, dulu dia baik. Gara-gara dia kawin sama si itu kuntilanak. Gitu. Tetap. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 baca sama-sama. 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bukan kalau boleh deh tolong ya please, enggak. Harus. Lanjut. Boleh lanjut? Boleh. Kita lihat beberapa penyebab, nggak bisa dibahas semuanya. Yang pertama iri hati. Orang iri hati karena yang lain tuh punya kelebihan. Nggak mungkin punya kekurangan diiriin. Ke kakak adik nih saling iri. Lu kok bisa goblok banget? Gue pengen banget goblok kayak lu. Nggak ada. Lu jelek banget. Gimana sih caranya jelek? Nggak ada. Biasanya dia lebih cantik. Ya kan? Kakakku ini keluarga paling ganteng. Karena kakakku perempuan, ada aku perempuan. Jadi aku paling ganteng, ya kan? Biasanya dia lebih pinter, ya kan? 7 kali 5 berapa? 35, 10 tambah 10, 20. 100 kali 100. 100 berapa ya? Itu berarti agak kurang sedikit tuh. Pertanyaan lu apa tadi? Nah ada yang kurang-kurang gitu. Sebenarnya satu di luar kepala. Matius 28 ayat 20. Lancar sekali. Lebih tinggi. Sementara kita, kenapa ya Pak ya? Kita anak asli bukan ya? Lebih sukses, lebih dipakai Tuhan. Belum tumpang tangan baru ngomong, orang udah rebah. Dimanja sama orang tua. Katanya makan ayam tuh ada beda loh kalau di rumah. Anak disayang di mana? Siapa penyuka paha? Paha ayam. Ayam, paha ayam. Oke. Dada ayam. Kurang lengkap saya ngomongnya, dada ayam. Oke. Ceker. Pala ayam. Matanya, lehernya. Temen saya parah loh. Pantat ayam yang ujungnya. Ini buat gue katanya enak pantat ayam itu yang ujungnya. Katanya kalau orang pintar makan ayam, paha. Aku kan anak fitness kan, dada. Kayak makan sendal. Nah, ada satu keluarga, tahu nggak pahitnya apa? Anak cewek, dada, ceker, pala. Tahu nggak paha disimpan buat siapa? Anak cowok. Itu awal perpecahan, gara-gara ayam. Ini bisa dibikin film. Kayak loh, kita bikin sinetron. Ingat, ide dari Pastor Juan. Judul sinetronnya, Paha Ayam. Dia lebih terkenal. Kita gak ada yang kenal. Dia kemana-mana dipanggil orang. Iri hati. Yang kedua persaingan. Gak akan pernah habis sih. Gak akan pernah puas dalam hidup. Orang tua udah adil. Semua disekolahin ke luar negeri. Pokoknya papa mama adil ya. 1 di bulan, semua di bulan sekolahnya. Tapi yang satu otaknya lebih encer. Satu SMP-nya, sekolahnya 4 tahun lulus.
Satu 14 tahun, satu 40 tahun. Ya emang udah begitu. Pengen bersaing gimana? Di RUPS, dikasih PT lah, semua ada perusahaan. Satu untungnya 1 miliar, satu 100 juta, satu 1 juta. Kan beda nasib jadinya. Perusahaan dikasih sama, udah gak usah bersaing. Yang 1 juta ya ditingkatin, belajar dari yang 100 miliar. Kenapa bisa untungnya 100 miliar gitu. Liburan, emang ada dia dapat pasangan yang gak suka liburan. Di kamar aja lukis, tembok dilukis, dia seniman. Yang satu udah kita ke Mars yuk, kita ke Jupiter yuk, udah keliling dunia. Nah pas ngumpul keluarga libu, anak-anak kan cerita, kamu kemana? Aku nggak kemana-mana, aku main sama anjing. Nah mulai itu Pak, dia kelibur ke sini. Mulailah awal perpecahan di keluarga. Pertemuan keluarga kemarin Imlek kan. Kyoki. Iya berlian lu banyak, nggak usah dipakai semua. Silomen, kyoki. Satu aja. Lagi mesbah keluarga, nyanyi Gilgal Worship. Ku rindu datang. Mesti bawa diri. Aku tahu kamu punya mobil yang 2 kursi yang pintunya kebukanya begini. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang tidak sekaya kita. Bisa berpada lah. Karena itu menimbulkan persaingan yang gak perlu. Sorohani. Kayaknya lu ke gereja lu, orang tambah benci sama orang Kristen. Jadi gini, gimana ya bisa bawa diri lah intinya gitu. Yang ketiga tekanan. Tekanan dari orang tua. Ya kan? Tuh lihat Koko tuh. Tuh lihat Cici tuh. Lihat adik lu lebih muda, lebih maju dari lu. Lu ngontrak, lu gak bosan lu pindah-pindah. Tapi kan udah di BSD, tapi lu pindah klaster terus. Ya kan jalan-jalan, untung dia orangnya lucu. Bisa punya rumah sendiri lu, naik terus gak kebeli lu, bandingin terus. Tekanan dari mana? Dari suami dibandingin sama kakak ipar, adik ipar. Tekanan dari kakak. Kakak tertua tuh kasihan. Lahir di zaman orang tua masih susah kan. Bukan susu dia, air tajin. Terus gedenya gue kecentet kan pendek, kurang gizi. Kurang pinter juga, otak kurang encer. Hokinya dia kaya, jadi beban ke dia. Adik sekolahin, kunci pintu, mandiin anjing. Terus apa lagi? Orang tua pergi, titip adik-adik, sekolahin. Dia bingung, ini anak gua atau anak orang tua. Semuanya ntar sampai siapa? Semua ke kakak. Dia stres, dia punya istri, dia punya anak juga. Adik-adik semua ke situ. Dan kadangkala keluarga tuh adik kakak ada yang gak maju. Yang gak maju itu jadi benalu atau parasit. Diajarin kagak mau. Pengen kita gigit. Dan kita jadi mesin ATM. Dan kita di pressure. Lu kaya, lu kagak bantu saudara lu. Gitu. Masalahnya begitu nikah kan 2 nih. Bantu yang ini ngeliat. Lu bantu keluarga lu, gak bantu keluarga gua. Gitu. Aku jadi takut nih, lanjut jangan nih khotbahnya nih. Ini baru beberapa penyebab nih. Ini Tuhan yang suruh nyampein ini. Lagi perbedaan. Dari orang tua udah dibedain. Ada beberapa marga atau suku bedain anak cewek sama anak cowok. Jangan ya. Saya ulang lagi. Jangan ya. Karakter sudah beda loh. Anjing aja melahirkan 5 anak beda karakternya. Kita jangan samain anak kita. Karakter sudah beda. Ada yang keras. Ada yang intim. Karena dia bisa bawa diri dekat sama papa mamanya, kita sayang dia. Ada yang cool and the gang, tapi di hati dia sayang. Gak bisa ngungkapin. Tapi dia sayang. Kepribadiannya ada yang gitu. Panggilannya beda. Satu mau jadi pendeta, satu mau jadi pengusaha. Mama gak mau ya, mama gak mau anak mama jadi pendeta. Emang lagi pada dengerin siapa sekarang? Pendeta kan? Anak mas harus jadi pengusaha, harus jadi pengusaha. Bikin malu. Hari Minggu ke gereja dengerin siapa? Gaya hidup beda. Ada orang yang kaya tapi simple. Ada orang memang gak suka fashion. Emang dia gitu, selengean. Kan orang jelas nih kayak rambut saya kan kalau pakai penggaris lurus nih. Ada yang belah pinggir, belah tengah, ada yang zigzag, gak jelas gitu. Lu udah mandi belum sih? Gak jelas. Bau
Nggak ada wanginya, nggak jelas. Pakai shampoo lu, pakai sabun mandi. Jalan gitu pakai sandal jepit. Kayak bukan anak mama ya, gitu. Kan ada yang rapi, pakai baju gitu. Udah, namanya anak. Kadang ya, orang kalau punya kekurangan, bawaannya bisa jadi minder. Minder dia nutup diri. Tapi kadang dia bisa jadi sombong juga. Padahal dia nggak pintar, dia nggak kaya. Ah udah tuh, si sombong ketemu si minder, hancur. Hancur itu keluarga. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Bukan surah. Maksud saya bilang, kalau adik kakak pecah, yang tepuk tangan iblis. Gimana sih? Ya kayak film lawak. Oke. Situ ngomong enak ya. Nih, saya punya 3 bersaudara. Anak pendeta. Tahu ayat lebih parah lagi. Pelayanan 3-3-nya. Tapi kalau kita bisa berdiri sampai saat kita ngalami masa-masa sulit. Si Jen bilang gini, ngumpul sama Koko ngomongnya pelayanan terus. Sama saya, mana bisa telat. Gini, planning semuanya rapih. Nggak rapi sama saya. Stres mereka berdua seniman. Gak bisa dong, mesti gini dong, mesti siapin. Saya planning saya orangnya. Stres dia, berhenti pelayanan berapa lama, pemberesan kita. Yang satu aneh, yang satu ini. Saya gak bisa orangnya. Tapi kalau kita bisa sampai sekarang, lihat sebentar video ini. Nah sekarang solusi, masuk ke khotbah. Jadi kita jangan jago di gereja, pelayanan nanti nolongin orang tapi keluarga kita nih gak kompak, adik kakak gitu ya. Yang pertama jaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu sebab tadi saya bisa luasin tuh pengalaman saya puluhan tahun pelayanan, saya bisa tulisin semua nih. Yang adik kakak pecah karena warisan lah, lain-lain lah, dimakan sama saudaranya sendiri, kandung loh. Hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena begitu hati nggak dijaga, kita pahit, kecewa, marah, udah nggak ada ketemu lagi. Ulang tahun jangan diundang, kita nggak ngumpul keluarga, Imlek dia nggak usah diundang, tutup, mati, kita yang rugi. Tapi kalau dia kurang ajar, jaga hati. Kalau dia ngeselin, jaga hati. Kalau dia nggak bayar utangnya, jaga hati. Tapi dia nggak adil, jaga hati. Yang penting hidup. Kalau semuanya akhirnya begitu, semuanya mati. Mau jadi apa itu keluarga? Semua mati, keluarga mati. Satulah sisain hidup yang di Gilgal. Ah, pas ini pas tepuk tangannya. Bagus di YouTube juga. Ayo, yang udah mulai mati. Yang tepuk tangan kan iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh kesehatian, hubungan adik kakak, dan membinasakan. Tahunan, belasan tahun, puluhan tahun gak ngomong loh adik kakak. Kok bisa? Lebih akrab, lebih sering ngopi, lebih sering traveling, lebih bisa bercanda sama temennya, sama orang lain daripada sama adik kakak sendiri. Kan aneh. Hati seperti tanah. Kamu jaga, dia hidup. Ada pohon, ada benih, dia tumbuh, dia berbuah banyak. Makanya itu hari saya ngerti. Papa mama saya bilang begini. Kok, saya di tengah kan. Kok yang lebih kecil ngalah. Minta sama Cici. Oh gitu ya? Oke. Masalah sama adik saya. Kok yang lebih gede, besar hati kecil. Mulai gak masuk akal nih. Tadi gue yang kecil ngalah, yang gede ini. Tapi ternyata ada ayatnya. Saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Memberi hormat punya arti mengasihi, mengampuni, minta ampun. Yang kedua. Boleh, agak tepat yang ini boleh. Pas tepuk tangannya. Tapi gak semua tepuk tangan kan agak berat ini memang. 20, menjaga panggilan. Kita dipanggil untuk apa sih ikut Tuhan? Untuk mengasihi. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau mau ikut Tuhan bukan berkat, karena Tuhan adalah kasih. Panggilan kita ikut Tuhan satu, supaya bisa mengasihi. Matius 22, 36-40, Alkitab diringkas jadi satu, tablet cuma satu, mengasihi. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau mau sayang Tuhan jangan nanggung. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Tuhan bagus, itu langkah pertama, harus all out. Tapi yang kedua, kasihi dirimu termasuk keluargamu. Baru mengasihi sesama. Kita melayani orang lain bagus, tapi keluargamu kamu sayang enggak? Kalau kamu lebih sayang memberi ke orang daripada memberi keluarga, ada sesuatu yang kurang. Memberi ke Tuhan jor-joran, tapi memberi ke adik kakak gak rela, ada sesuatu yang salah. Partner bisnis kamu ampuni, adik kakakmu kamu gak ampuni. Oh dia kan lebih dekat, sakitnya tuh lebih dalam. Ada sesuatu yang kebalik. Udah all out belum dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Mikirin gimana ya bisa sayang cici saya, cici ipar saya, adik ipar saya dengan segenap hati, kekuatan, akal budi. Beliin kado apa yang dia suka ya, kirim makanan apa yang dia suka ya. Mencekam sekali suasananya. Yang ketiga, menjaga kesatuan. Indonesia itu harus dijaga kesatuan. Company harus dijaga kesatuan. Emang pikir keluarga gak harus dijaga kesatuan? Gereja kalau gak dijaga kesatuan selesai. Tapi keluarga kita gak pernah jaga. Caranya gimana jaga kesatuan? Doa. Pernah doa bareng gak? Kumpul bareng. Kemarin di Imlek adik saya baru ngetin, kok kita belum ngumpul doa bareng loh. Iya, saya bilang kamu atur deh. Senin saya free. Jangan Senin capek katanya. Minggu udah seharian kan teler. Ya atur aja, saya pokoknya saya siap anytime. Tapi kesatuan, ini ada papa mama saya di sini yang ngumpulin selalu saya. Pa, ma, kosong nggak? Ini Carissa libur, mau pergi bareng nggak? Papa mama tanggal segini kosong nggak? Kita makan yuk. Pa, ma, tanggal segini kosong nggak? Jen 50 tahun, ulang tahun, saya mau bikinin surprise. Pa, ma, ini Cici ulang tahun 27, saya mau ajak Cici makan. Papa mama kosong nggak? Saya bookingin di sini. Saya yang ngatur. Kalau nggak ada yang nyatuin semua main sana in corpore sano sendiri-sendiri. Terus udah pada punya anak, udah pada nikah, nggak ada yang ngumpul loh. Keluarga kita udah modern, kalau keluarga istrinya masih totok. Saya nggak pernah ngerasain dari kecil dapat angpau, Imlek. Tapi semenjak nikah sama istri saya, tapi pas nikah jadi ngasih angpau. Nggak apa-apa, lebih berkat memberi daripada menerima. Istri saya bilang ini, anak kita jangan luntur lu nilainya. Kita ngumpul. Aneh ya, saya bilang lu nggak pernah ngumpul selama, aku kan blaster. Mata segaris gitu blaster. Nggak cocok banget, blaster dari mana. Saya bilang, Pa, Ma, kosong nggak? Kita makan malam Imlek yuk. Kita ngumpulin. Kalau nggak ada yang ngumpulin nggak akan pergi bareng, jalan-jalan bareng, doa bareng. Harus ada yang satu dan harus dimulai dari yang ada di Gilgal. Pastor, kalau kita yang ngajak kita yang bayar loh. Kan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Jiwa, kekuatan, akal budi. Dompet. Tapi Pastor John tambah diberkati nggak? Tambah. Dan kita lagi kasih film sama anak kita. Kalau papa mama saya ulang tahun, kadonya beda loh. Dia yang sibuk. Dad, ayah belum kasih kado buat opa nih, buat anti. Dia udah kasih nggak? Buat dari ayah beda, dia bilang. Saya beli satu, kalau Ica sih 3 nggak apa-apa sih buat opa oma. Gitu. Nilainya itu turun. Kita meremati, kita tahu ke bawahnya bagus. Kita udah pecah. Kita udah gak ngumpul nih, ke bawahnya gak ngumpul lagi. Mau jadi apa keluarga kita? Ayat terakhir, Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Siara Daud, sungguhan benar. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Itu pengurapan. Makanya kenapa pelayanan kita diurapi. Saya jaga, saya, adik, kakak, keluarga harus satu. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesejukan. Kalau ngumpul itu sejuk. Kita bercanda, nyantai, relax, gak tegang. Dulu tegang saya. Karena seorangnya planning, goal oriented, target, kerjaan. Bisa gak sih kalau ngumpul keluarga gak ngomong kerjaan? Sekarang saya udah ngomong macam-macam. Kalau saya tampilin foto-foto saya,
Sama kalau lagi kita ngumpul, wah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat sampai ngiler. Kemana? Ke abang adik yang bersatu. Berkat itu bukan cuma uang. Aduh, uang bisa dicari, bisa kaya sendiri-sendiri. Keluarga tuh yang sama-sama kita sampai nanti. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat terakhir saya selesai. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya bikin komitmen sama istri saya. Pokoknya kalau saudara yang minta tolong, nomor satu kita harus pergi. Saudara yang minta tolong, nomor satu kita harus pergi. Saya bilang, Lis, gak bisa. Saudara saya perlu ini. Lis, saudara saya mau merit. Yang ini minta maaf, karena ini keluarga. Jadi iya, saya gak cancel khotbahnya. Saya tukar. Ini tanggal. Karena dia keluarga. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bapa